Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan materi ya. Sebelumnya Anda sudah dapat mengenai tipe data dan bagaimana membaca data dari user dan bagaimana menampilkan informasi ke user. Oke, mulai sekarang kita akan ngoding. Ya, kita akan membuat sebuah program yang utuh. Ya, jadi programnya menyelesaikan sebuah kasus. Ya, bukan sepotong-sepotong seperti kemarin. Jadi kita akan menyelesaikan sebuah kasus dengan membuat program yang sederhana terlebih dahulu. Ya, yang penting bisa mendemokan bahwa Anda bisa nyuruh komputer sesuai keinginan Anda gitu. Oke. Jadi di dalam algoritma atau di dalam program itu ada 3 struktur utama. Ya. Yaitu 1 struktur runtunan atau disebut sequence. Kedua, struktur percabangan atau disebut pemilihan juga ya, ataupun branching, percabangan atau kondisi. Nah, disinilah ya, dengan struktur inilah Anda akan membuat seakan-akan komputer berpikir, seakan-akan komputer akan mengambil sebuah keputusan buat Anda, ya. Dan struktur yang ketiga adalah struktur pengulangan atau loop atau iterasi, di mana kita akan menyuruh komputer untuk melakukan satu atau sekumpulan perintah diulang-ulang sampai suatu kondisi tercapai. Nah, untuk hari ini kita akan masuk di struktur yang paling sederhana, yaitu yang namanya runtunan. Minggu depan dan minggu berikutnya kita akan main di percabangan, dan kalau Anda sudah mahir di percabangan, nanti kita akan main di pengulangan. Intinya program itu cuma ini, sequence, percabangan dan pengulangan. Ya, umumnya program seperti itu. Oke, kita mulai dari definisi struktur runtunan. Ya, struktur runtunan adalah struktur yang paling sederhana dan paling mendasar. Jadi dengan runtunan setiap instruksi akan dikerjakan secara berurutan, beruntun, atau sekuensial. Nah, jadi kalau Anda punya 5 buah perintah nih ya, Anda punya 5 buah perintah, maka semua perintah ini akan dijalanin satu persatu, tidak ada yang dilewati. Nah, beda dengan kalau Anda punya percabangan. Nah, Anda punya sebuah perintah yang perintahnya mungkin bercabang. Ya, ini cabangnya nih. Nah, ada kemungkinan ini pasti dieksekusi, tapi ini mungkin saja tidak tereksekusi. Ini juga mungkin tidak tereksekusi. Nah, itulah percabangan. Nah, yang akan saya terangkan sekarang adalah yaitu runtunan, di mana semua perintah akan dieksekusi satu persatu dari awal sampai akhir. Ya, jadi berikut adalah ciri-ciri runtunan. Di algoritma ya, tiap baris instruksi dikerjakan satu persatu dari atas ke bawah, satu-satu dijalankan. Tidak ada pengulangan ya. Jadi tidak ada istilah dari bawah ini balik lagi ke atas untuk melakukan hal yang sama. Ini tidak ada. Ini definisi dari pengulangan itu ya, kalau ada balik lagi ke atas. Kemudian yang ketiga adalah urutan instruksi yang dijalankan sama dengan urutan instruksi di algoritma. Dan akhir dari instruksi merupakan akhir dari algoritma. Oke, ya. Adapun ciri-ciri runtunan kalau Anda di dalam Python adalah setiap baris perintah atau pernyataan dimulai pada kolom yang sama, alias rata kiri. Ya, jadi tidak ada yang menjorok. Ya. Jadi kalau diibaratkan ya, Anda itu punya perintah ke-1, ini perintah kedua, ini perintah ketiga, ini perintah
keempat, dan perintah kelima. Nah, ini ditulisnya kirinya sama. Nah, kalau gini udah beda kalau di Python. Kalau ini artinya sudah beda blok lagi. Ini artinya level lain. Ya, blok lain yang menjadi bagian dari, boleh jadi bagian dari if, boleh jadi bagian dari pengulangan. Nah, kalau runtunan itu kirinya pasti sama. Itu di Python. Ya. Kalau di bahasa lain boleh gini, ya. Ini masih dianggap runtunan kalau di bahasa lain, ya. Kalau di Python itu pasti pinggirnya sama. Jadi tidak ada baris yang menjorok atau indent, walaupun cuma satu spasi. Nah, ini aja udah error kalau Python, ya. Karena menjorok artinya dia menjadi blok baru, level baru. Oke, saya akan langsung ke contoh karena sekuen itu sangat mudah. Jadi sekuen itu hanyalah deretan dari perintah saja. Oke, kalau Anda ingin membuat program atau membuat program, maka Anda harus pahami dulu, ya, sebagai programmer, Anda harus pahami dulu alurnya, pahami dulu kasusnya. Jadi ceritanya adalah Anda diminta untuk menyusun algoritma atau menyusun program untuk melakukan perhitungan penjualan barang. Inputnya adalah nama barang, contoh di sini inputnya buku. Kemudian harga barang 15.000, kemudian kuantitinya berapa yang dijualnya. Kemudian dilakukan proses, ada proses perhitungan subtotal dengan rumus harga kali kuantiti. Ada perhitungan diskon yaitu 20% dari subtotal, dan ada perhitungan total bayar dengan rumus subtotal kurangi diskon. Sehingga nanti Anda punya output program seperti ini. Tampilkan subtotalnya, tampilkan diskonnya, tampilkan total bayarnya. Oke, sebelum saya ke langkah selanjutnya, saya ingin bertanya dulu ke Anda, apakah Anda memahami kasusnya? Ya, jadi ada 3 data yang diinputkan, kemudian kita akan melakukan 3 buah perhitungan, dan hasil perhitungannya akan kita tampilkan. Nah, ini sudah mempermudah orang, ini udah jadi program utuh nih. Cuma programnya belum tersimpan ke database, datanya belum tersimpan ke database. Ya, cuma gitu aja. Pengen nyimpan ke database, nanti ada waktunya. Oke. Silakan mengenai kasusnya, ada yang mau ditanyakan tidak? Buat saya pribadi, omong kosong kalau seorang programmer nggak tahu manual. Ya, jangan sampai programnya jalan, hasilnya benar, tapi programmernya sendiri nggak ngerti apa programnya. Itu yang aneh, ya. Programmer itu pasti tahu. Programmer itu pasti tahu apa yang dia buat. Oke, silahkan. Ada yang mau ditanyakan tidak mengenai contoh kasus sebelum saya masuk ke solusi, baik versi algoritma ataupun versi Python-nya. Oke, di saya sedang azan asar, ya. Saya stop dulu. Silakan sambil Anda telaah dulu, mungkin ada yang mau ditanyakan dari kasusnya sebelum saya masuk ke algoritma.
lagi kerja. Kerja dulu. Sama mama lagi. Nanti pulangnya papa jemput. Sini. Sini. Udah langsung pakein aja. Kata mama juga pakai sendal. Biar nggak tumpah-tumpah ini mah. Ini biar nggak tumpah. Mau diobatin nggak biar ada jam nanti. Sini. Ini cuma buat lap aja, bisa jatuh. Mau nggak? Kalau nggak mau, mama mau sholat nih. Kena aja mama sama papa. Udah diam dulu nanti netes kemana-mana. Diam duduk aja diam. Yang kamar dulu. Tak, gitu aja tak. Jangan jalan-jalan kita kemana-mana, kamu nggak mau dielap. Main sana dulu. Cici aja nggak mau. Sana di kamar. Oke, saya lanjutkan materinya ya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan ke versi solusi. Nah, ini solusinya ditulis dalam bentuk algoritma. Jadi kita buat algoritma namanya perhitungan penjualan. Kemudian kamusnya ya. Deklarasinya adalah kita punya nama barang, jenisnya string, kita punya harga barang dan kuantiti, tipenya integer, dan kita punya subtotal, diskon, dan total, tipenya pecahan. Kemudian algoritmanya apa nih? Nah, algoritmanya dimulai dari input. Inputnya apa nih? Nah, apa yang diinputkan tadi? Ya, satu, input nama barang dari user, input harga barang, dan input kuantiti. Nah, setelah input proses, setelah semua data diinputkan, kita masuk ke proses. Ya. Nah, hitung subtotal. Subtotal didapat dari harga dikali kuantiti. Kemudian diskon diisi dari 20% kali subtotal. Dan total diisi dari subtotal dikurangi diskon. Nah, ini ya, ini prosesnya. Selanjutnya diakhiri dengan output. Nah, outputnya apa nih? Kita tampilkan subtotal, kita tampilkan diskon, dan kita tampilkan total. Oke, itu versi algoritma. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, ini runtunan karena di sini tidak ada if, tidak ada loop, dan lain-lain. Ya, oke. Mungkin kayaknya masih abstrak ya. Ini bisa jalan enggak sih algoritma seperti ini? Nah, akan sangat lebih mudah kalau Anda lihat versi Python-nya ya. Sebenarnya sudah ada di slide selanjutnya, tapi saya nggak mau lihat ke sana. Saya ingin kita mulai dari bertahap saja ya. Saya akan menggunakan editornya idle. Anda pakai Notepad boleh, pakai PyCharm juga boleh. Ya. Nah, saya akan pakai idle.
Saya buat sebuah file baru. Nah, ini filenya. Nah, di sini saya akan menulis perintahnya, ya. Pertama apa yang dilakukan? Ya, pertama input dulu. Nah, ini apa sih yang saya tulis? Nah, kalau Anda memulai sebuah baris di Python diawali dengan tanda hashtag, dengan tanda pagar, ini artinya komentar. Komentar boleh Anda isi apapun karena ini bagian dari source code tapi diabaikan, bukan bagian dari yang akan dieksekusi oleh komputer. Biasanya komentar digunakan sebagai keterangan bahwa ini adalah bagian input. Apa yang tadi diinputkan? Yang tadi diinputkan adalah nama barang. Nama barang pengen diinput dari user, berarti kita pakai perintah input. Kasih prompt, nama barang. Beres. Kemudian kita juga butuh data harga. Harga juga input. Harga barang. Kalau saya sih lebih enak dibuat rata aja ya. Harga barang. Nah, tapi ada yang perlu Anda ingat, ya. Harga barang itu angka, sedangkan input adalah string. Jadi supaya bisa jadi angka, ya kita integerkan. Nah, jadi apapun yang diinputkan di harga barang nanti akan diintegerkan. Kemudian kalau quantity gimana? Nah, quantity juga inputan dari user. Ya, inputan dari user. Tapi quantity juga kita perlunya angka, berarti diintegerkan. Nah, ini ya, ini input. Nah, kalau saya run, ya, saya run. Oke, saya beri nama penjualan. Nah, maka akan muncul di sininya ya. Nama barang apa? Buku tulis. Harganya 15.000. Kuantitinya 10. Selesai. Ya karena cuma input saja, nggak ada prosesnya. Nah, sekarang bagaimana dengan prosesnya? Ya, ini prosesnya ya. Prosesnya pertama hitung subtotal. Subtotal adalah harga dikali quantity. Kemudian kita akan hitung diskon 20%, 20/100 alias 0,2 kali subtotal. Berarti total bayarnya adalah subtotal dikurangi diskon, ya. Oke. Semua proses telah beres, sekarang kita tinggal outputkan. Outputnya terserah, Anda mau pakai persen boleh, seperti ini silahkan. Jadi subtotal adalah RP persen D, misalkan ya, persen D. Dari mana persen D-nya berasal? Persen D-nya berasal dari subtotal. Nah, ini contoh yang pertama ya, di mana kita menampilkan pakai operator persen. Tapi boleh juga Anda pakai format. Misalkan apa? Diskon dalam kurung 20% RP. Nah, kayaknya lebih enak kalau ini yang lebih banyak ya. RP titik. Nah, karena Anda pakai format, berarti kita pakai kurung kurawal, kutip, titik, format. Dari mana nih nilai yang akan ditulis di dalam kurung kurawal? Kita akan isi dari diskon.
Boleh, Anda mau pakai cara seperti ini juga silahkan. Pakai cara lain juga boleh, pakai string F. Ya, misalkan saya akan tulis total bayar, ya, total bayar RP. Nah, kurung kurawal kita tulis total bayar. Oke, inilah program utuh. Satu program di mana ada input, ada proses, ada output. Ya, kalau ini saya jalankan, oke, maka muncul di sini nama barang, buku, tulis, harganya 15.000, belinya 10, maka akan muncul totalnya 150.000, diskonnya 20%, sehingga total bayarnya 120%. Pak, kok nggak rapih? Masa angka dibuat rata kiri? Angka kan dibuat rata kanan. Silahkan Anda tinggal atur. Mau berapa digit nih jatah untuk nulis? Ingin 10 digit saja. Tinggal pakai persen 10D. Bagaimana dengan yang pecahan? Nah, Anda tinggal tulis titik 2, 10 F. Nah, ingin berapa pecahan nih? Di Indonesia mah udah jarang pakai pecahan. Jangan pakai pecahan. Jadi titik 2, 10, titik 0 F. Jadi banyaknya pecahannya 0 digit. Nah, yang ini juga yang total bayar juga saya kasih 10 F juga supaya seragam. Saya run. Buku tulis 15.000, 10. Nah, tampilannya rapi nih. Sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan enggak? Ini contoh kasus yang pertama. Anda bisa lihat di sini semuanya rata. Levelnya sama, rata-rata rata kiri. Semua. Tidak ada yang menjorok karena satu spasi aja menjorok atau indent istilahnya, maka akan error, unexpected indent. Jadi Anda mengindentkan sebuah perintah tidak seharusnya. Jadi tidak diharapkan. Nah, kalau Anda sudah punya seperti ini, berarti sama aja Anda sudah bisa nyuruh komputer. Ya, sekarang komputer bisa membantu Anda untuk melakukan perhitungan. Namanya penggaris. Harganya Rp5.750, belinya 9. Nah, dapat nih. Subtotalnya 51.000, diskonnya 10.000, sehingga total bayarnya 40.000. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Ayo. Jangan sungkan untuk bertanya ya. Supaya Anda bisa. Jangan sampai Anda masuk ke IF, belum bisa ngoding, keluar dari IF masih belum bisa ngoding. Rugi. Pak, mau nanya. Mangga. Itu kan ada total bayar. Yup. Sebelumnya, sebelum kutip itu ada F. Itu F itu maksudnya apa ya, Pak? Itu baca yang kemarin ya, itu string format ya. Jadi string yang diformat. Jadi kalau Anda mau pakai ini boleh. Anda mau pakai titik format juga boleh. Ya. Ini kalau nggak pakai ini, maka ini dianggap total bayar biasa nih. Bukan ngambil variabel. Nih, lihat ya. Kalau Anda nggak pakai F. Ya, buku 1.003. Nah, ditulisnya apa adanya, bukan ngambil dari variabel. Jadi bukan string yang terformat, ini string biasa. Nah, kalau di depannya Anda pakai F atau F kecil atau F kapital, maka itu adalah F string istilahnya. Jadi string yang diformat. Sehingga kalau nemu sesuatu nama variabel
yang pakai kurung kurawal, maka akan diganti dengan isinya. Ya. Ini pilihan. Anda boleh pakai gini, string biasa nih, gunakan titik format, atau pakai F saja depannya. Oke, ada lagi yang mau tanyakan atau lihat lagi lah ya yang materi kemarin banget, ya, materi minggu kemarin. Oke Pak, terima kasih. Ya, silahkan. Ini adalah bagaimana cara Anda memformat string di mana ada data yang diambil dari variabel. Yang lain, silahkan. Ya, ini masih sangat sederhana. Tapi ini udah jadi sebuah program utuh. Program perhitungan penjualan. Terlalu gampang ya. Oke, ini versi yang Python-nya ya, sama aja lah dengan yang tadi saya jelaskan. Cuma kalau ini saya pakai string F semua. Nah, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Oke, terlalu mudah ya, sehingga tidak ada pertanyaan. Nah, kita latihan atau kalau gitu ya. Latihan pertama adalah buatlah sebuah program untuk menghitung luas selimut dari luas selimut dan volume dari balok. Inputnya panjang, lebar, dan tinggi. Nah, prosesnya adalah Anda melakukan perhitungan luas selimut. Luas selimut artinya Anda hitung nih sisi sini, sisi kanan, dan sisi kiri. Ya, luasnya berapa? Berarti 2 kali panjang kali lebar itu yang bawah ya. Yang ini. Yang bawah, permukaan bawah dan permukaan atas itu yang ini. 2 kali panjang kali lebar ditambah 2 kali panjang kali tinggi. Panjang kali tinggi itu berarti yang depan sama yang belakang. Kemudian 2 kali lebar kali tinggi. Lebar kali tinggi ini berarti yang sisi kiri dan sisi kanan. Kemudian hitunglah volume balok dengan rumus panjang kali lebar kali tinggi. Nah, kemudian outputkan berapa luas selimut balok, berapa volumenya, dan berapa dimensinya. Tampilkan dimensinya. Jadi kira-kira tampilannya seperti ini. Pertama ada judul nih, perhitungan balok. Ada garis pemisah. Kemudian panjang diinputkan oleh user 2 misalkan. Lebar 10. Tinggi 5. Nah, misalkan itu inputan dari user. Kemudian, kita tampilkan luas selimutnya. Luas selimutnya adalah 160 ya. 2 kali 2 kali 10 tambah 2 kali 2 kali 5 tambah 2 kali 10 kali 5. 40 plus 20 plus berapa ini? 50 kali 2 100. Sama dengan 160. Luas selimutnya 160, volume baloknya adalah 2 kali 10, 20 kali 5, 100. Sehingga kita bisa dapat bahwa dimensinya adalah 2 kali 10 kali 5. Kasusnya, ada yang mau ditanyakan nggak? Mudah ya?
Ini masih runtunan, tidak ada if, tidak ada pengulangan. Ini masih runtunan. Oke ya. Yang perhitungan cuma 2 nih, ngitung luas sama volume. Kalau dimensi ini cuma nampilin lagi angkanya. Ya, cuma menampilkan angka saja. Oke, kita mulai saja. Jadi saya akan buat di sini. Saya harap Anda yang ngebimbing saya sekarang ya. File new file. Nah, berarti apa yang perlu dilakukan? Nah, nulis dulu judul nih. Print. Perhitungan balok. Print. Tanda strip. Kali 30 deh. Ya, jadi strip sebanyak 30 kali. Nah, selanjutnya ngapain? Nih, baca panjang. Berarti perintahnya gimana nih? Panjang sama dengan input dari integer, Pak. panjang. Nah, ada yang protes nih. Pak, integernya mana? Nah, tunggu dulu. Ini panjang Anda ingin bilangan bulat atau ingin bilangan boleh pecahan? Bulat. Bilangan bulat aja. Ya udah. Bulat. Iya. Tinggal integerkan. Ya, tinggal integerkan kalau inginnya Anda bilangan bulat. Tapi kalau nanti diisi bilangan pecahan error ya tanggung sendiri gitu ya. Lebar. Gampang ya, integerkan. Input lebar. Tinggi. Integerkan input dari tinggi. Beres nih. Ya. Oh, kasih dulu garis. Boleh lah. Print. Kali 30. Nah, sekarang kita buat rumusnya. Luas selimut adalah 2 kali panjang kali lebar plus 2 kali panjang kali tinggi plus 2 kali lebar kali tinggi. Itu rumusnya. Kemudian volume panjang kali lebar kali tinggi. Tuh beres prosesnya ya. Tinggal tulis. Gampang nulisnya ya. Print. Mau pakai apa nih? Mau campuran boleh, mau pakai string format boleh, mau pakai metode format boleh. Pakai ini. F adalah luas selimut balok titik 2 kurung kurawal luas selimut. Beres tuh. Print. Volume balok kurung kurawal volume. Print. Dimensi balok adalah kurung kurawal panjang tutup kali ya, saya lebarin kali diikuti data dari variabel lebar dikali data dari variabel tinggi. Beres tuh. Nah, dengan instruksi seperti ini berarti Anda sekarang bisa menyuruh komputer untuk melakukan rumus perhitungan balok ya. Balok
save, sudah ada. Mau replace, yes. Nah, ini muncul. Panjang 2, lebar 10, tinggi 5. Nah, tingginya 4 ini ya, saya kepleset lah satu keyboard ya. Luas selimutnya 136, volume baloknya 80, sehingga dimensinya 2 kali 10 kali 4. Mangga, silahkan ada yang mau bertanya atau tidak? Atau, Pak masih gampang ini mah Pak. Gitu. Tapi minimal dengan gini Anda sekarang udah jadi programmer komputer, walaupun programnya masih sederhana. Dan ini harus terus banyak Anda latih. Pak, saya ke perpus Unicom, buku Python-nya misalkan sedikit, adanya buku Java, Pak. Baca aja buku Java. Adanya buku Pascal, Pak. Baca buku Pascal. Ya, lihat contoh kasusnya. Coba Anda selesaikan dalam bentuk Python. Bingung? Diskusikan di grup. Di grup WhatsApp boleh. Ya, private langsung ke saya boleh. Kalau saya sih nyaranin Anda ngomong di grup. Biar orang lain juga dapat pengalaman. Mungkin ada teman Anda yang jawab. Tapi mungkin juga ini jadi ilmu buat orang lain. Yuk, silahkan ada yang mau ditanyakan. Ini contoh latihan yang sangat sederhana, belum ada if, komputer belum bisa mikir, ya, cuma bisa ngitung saja. Oke. Gampang teuing, Pak. Oke. Ya, selanjutnya latihan kedua, buatlah sebuah aplikasi untuk menentukan rincian uang kembalian. Rincikan berapa banyak lembar uang 50 ribuan, 20 ribuan, 10 ribuan, 5 ribuan, 2 ribuan, sampai 1000-an. Jadi inputnya adalah berapa besar bayarnya dan total yang harus dibayar. Outputnya adalah tampilkan rincian kembaliannya. Contoh, total yang harus dibayar 33.000. Nah, misalkan saya belanja 33.000. Kemudian saya bayar dengan uang 100.000. Tentu ada kembalian, yaitu kembaliannya 67.000. Nah, silahkan Anda buat agar komputer bisa menampilkan ini nih. Oke, ini rincian kembaliannya ya. 50 ribunya 1 lembar, 20 ribunya 0 lembar, 10 ribunya 1 lembar, 5 ribunya 1 lembar, 2 ribuannya 1 lembar, dan 1000-annya 0 lembar. Nah, kalau Anda bertanya, Pak ini ada if enggak? Enggak ada. Ini cukup dengan runtunan saja. Saya akan bantu Anda sampai sini, ya. Saya akan bantu Anda sampai sini karena ya itu mah udah gampang lah. Anda harusnya sudah bisa tuh. Ya, total yang harus dibayar dan besar bayar. Saya timpain aja di yang tadi penjualan ya. Saya hapus aja lah. Berarti di sini ada total bayar didapat dari integer dari input besar transaksi lah. Nah, kemudian ini besar bayar, yaitu integer input besar pembayaran. Ya, sini tambahin RP lah atau apalah ya. Nah, saya hitung kembalian. Kembalian didapat dari besar bayar dikurangi total bayar.
Nah, saya tampilkan di sini. Print. Ya. Kembalian yaitu Rp. Nah, terserah nih, mau pakai tanda persen boleh, mau pakai F boleh. Ya, F kembalian. Oke, beres nih sampai sini. Cuma gimana supaya muncul seperti ini? Oke, saya run dulu nih. Ya. Kenapa masih di sini? Oh iya, sorry. Oke, saya run. Nah, besar transaksinya 33.000. Nah, bayar 100.000. Kembalian, katanya kembalian. Ada yang kurang, Pak. Oh, salah nulis. Ada yang kurang. Kembalian itu Pak, Kembalian. kurang M. Kembalian ya. Tuh, komputer masalah satu huruf juga ngasih tahu ya. 30.000, 100.000. Oke, kembaliannya 67.000. Ya. Nah, menurut Anda kalau kembalian 67.000, ya, saya ingin tulis di sini Rp 50.000 ya adalah sekian lembar. Nah, ini sekiannya mau didapat dari mana nih? Saya anggap aja lembar 50 RB. Variabel. Nah, menurut Anda lembar 50.000 itu didapat dari mana? Anda punya kembalian nih 67.000. Anggap ya. Asumsikan kembalian adalah 67.000. Nah, berapa lembar 50 ribuan? 1 lembar, Pak. 1 lembar. Kalau saya punya, kalau ini mah kalau ya. Kalau harus mengembalikan 133.000. Berapa lembar 50 ribuannya? 2 lembar, Pak. 2. Oke. Yakin kan? Ya. Yakin. Tapi itu dapat dari mana angka itu? Dibagi. Berarti di sini rumusnya adalah Kembalian. nilai kembalian dibagi 50.000. 50.000. Oke, yang lain setuju? Oke, saya run dulu deh. 33.000, bayarnya 100.000. Wah, kembaliannya 1,34 lembar, 50 ribuannya. Itulah sifat pembagian. Dapatnya pecahan. Tadi nggak ada kok yang ngejawab pecahan. Tadi Anda ngejawabnya 1 lembar, 2 lembar Pak. Gitu. Ya, gimana? Ada yang ingat? Ini materi kemarin. Itulah kenapa saya wajib nerangin dulu mengenai variabel, tipe data, dan operator. Garis miringnya 2, Pak. Buat apa garis miring 2? Kayak lo no. Ada di materi. Ya ada di materi, buat apa? Biar ngeluarin angka depannya aja Pak. Biar ngeluarin angka Nah, itu hasil pembagiannya saja, bulatnya saja. bulatnya saja. Iya, ini pembagian integer nih. Jadi dia akan ngambil hasilnya saja, hasil depannya saja.
Sehingga kalau Anda jalankan ini, misalkan 33.000 nih, saya isi 33.000, bayar 100.000. Nah, kembalinya 1 lembar. Kenapa? Karena 67.000 dibagi 50.000, diambil hasil bulatnya. Ya, pembagian bulatnya saja. Jadi dia hanya dapat 1. Pak, gimana kalau ternyata ada uang 200 ribuan, Pak? Jadi dia transaksi 33.000, bayarnya 200.000. Nah, jadi 167.000, dapat 3 lembar. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nah, ini anggap 67. Nah, sekarang kalau saya ingin menampilkan yang 20.000, gimana caranya? 20.000 tampilkan lembar 20.000. Berarti lembar 20.000 didapat dari kembalian dibagi Hasil akhirnya, Pak. Dibagi 20.000, Pak. Hasil akhirnya. Lembar 5 hasil akhir. Hati-hati loh. Di sini kembalian itu sisa 17.000 loh. Ya enggak? Yang tadinya 67.000 karena 50 ribuannya udah keambil, berarti kan tinggal 17.000. Baru 17.000 itu yang dibagi 20.000 kan? Nah, kalau Anda masih pakai gini, kembalian dibagi 20.000, maka ini masih 67.000. 67.000 dibagi 20.000 ya 3. 33.000, 100.000. Nah, jadi 50 ribunya 1 lembar, 20 ribunya 3 lembar. Ini ngaco kan? Nah, berarti di sini Anda harus ngitung dulu sisa. Setelah dibagi 50.000. Ada yang bisa menerjemahkan nih? Hitung sisa kembalian setelah dibagi 50.000. Berarti nilai kembalian didapat dari harus 17.000 kan? Kembalian, Pak. Kembalian sisa hasil pembagian dikurang 50. Setuju? Yang lain? Nah, inilah untung aja Pak dekat ini di lembar 20.000 yang di dalam kurung awalnya diganti lembar 50.000, bisa nggak? Gimana? Ini 50. Iya. Ya, jadi munculnya 1 dong yang tadi. Yang sebelum 50.000, Pak. Kan kembalian kurang, diganti. Kembalian kurang 50. Ini kan kembalian dikurang 50 nih. Yakin nggak? Jadi nanti hasil kembalian yang baru, yang udah dikurang 50, baru dibagi 20.000. Oke ya. Lihat. Ini masih ngaco. Nggak masalah, namanya juga belajar. 33.000, 100.000. Betul ya, 0 lembar. Tapi, ya, tapinya ya. Tapi ini akan ngaco ya karena Anda selalu nganggap sisanya 67.000. Belanja 33.000, bayar 200.000.
anggaplah ada duit 200 ribuan. Maka 5.000-nya 3 lembar. Kemudian 20.000-nya 5 lembar. Jadi berapa tuh? Jadi 250.000 ya. Malah jadi nambah dong. Kenapa? Kenapa dia dapat 5 nih? Karena Anda 167.000 dikurangi 50.000. Jadi 117.000 dibagi 20.000 dapat 5. Nah, padahal di sini yang harus kita hitung adalah sisa kembalian setelah dibagi 50.000. Ngambil sisa ada yang inget nggak caranya gimana? Persen, Pak. Persen, modulus. Jadi kembalian didapat dari sisa pembagian 50.000. Ya dapatnya 17.000. Ketika 167.000 ambil sisa pembagiannya, ya dapat 17.000 tetap. Karena kelipatan di bawahnya adalah 150.000. Nah, jadi Anda wajib paham nih, kapan pakai garis miring 1 kali, kapan pakai garis miring 2 kali, kapan pakai persen. Ini udah bener nih. Ya. 33.000 dengan bayar 100.000. Dapat tuh 50.000 1%, 20.000 0%. Bagaimana kalau tadi ada uang 200 ribuan? 200.000. Tuh, dapat 3 lembar 50 ribuan, 20 ribuannya tetap nggak dapat. Ada juga nih orang iseng, biasalah kalau pagi hari ya, butuh duit receh. Beli bala-bala 1 pakai uang 100.000 gitu. 10.000 ya, sorry. Salah. Ya, 1.000 pakai duit 100.000. Nah, 99.000, maka dapat 50.000 1 lembar. Berarti sisanya 49.000 dibagi 20.000 dapat 2 lembar. Sisa 99.000. Sisanya 9.000 tinggal dirincikan. Nah, berarti untuk langkah selanjutnya sebenarnya Anda tinggal copy nih. Nah, kembalian sisa pembagian 20.000 jadiin 10 ribuan. Nah, oke, dapat 33.000, 100.000. Dapat tuh 50 ribuannya 1 lembar, 20 ribuannya 0 lembar. 10 ribuannya 1 lembar. 5 ribuan, sama saja ya. Pertama, sisa dari pembagian 10.000. Kemudian cari berapa lembar 5 ribuan. Ini jadiin 5.000. Compile, capek. Setiap nyoba selalu aja ngisi 33.000, 100.000. Kadang kita capek nih ngisi ini nih, ya. Nah, ini trik apa sih? Ya, kerjaan programmer kalau lagi capek gini. Ya udahlah, inputnya mah nggak usah dicoba-coba lah. Input nama tetapin aja lah 33.000 gitu. Sehingga yang ininya nggak usah dieksekusi. Yang ininya anggaplah 100.000 gitu. Jadi nggak harus nginput data kan. Nah, ini biasanya digunakan untuk testing. Oke, kembalian 67.000, 50.000 1 lembar, 20.000 nggak ada, 10.000 1 lembar, 5.000 1 lembar. Tinggal hitung yang 2.000. Bagi dulu dengan sisa pembagian 5.000. Nah, kita buat yang 2.000-an. Dibaginya bagi 2.000. Nah, begitu juga dengan uang yang 1.000-an. Sisa pembagian 2.000-an
cari berapa lembar seribuannya. Beres nih, lengkap. Nah, cuma itu Anda harus banyak dilatih logikanya, ya. Oh, ini udah dibagi 50.000, berarti sisanya dong yang akan dicari lembaran selanjutnya. Nah, oke, 67.000. 50.000-an satu lembar, 20.000-an nggak ada, 10.000-an satu, 5.000-an satu, 2.000-an satu. Sampai sini, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Tuh, jadi Anda bisa membuat nih sistem untuk kasir supaya kasir nggak salah ngasih kembalian. Jadi total 33.000, bayar 100.000, kembali 67.000, rinciannya adalah 50.000-an satu lembar, 10.000 satu lembar. Supaya nggak salah ngitung si kasir. Nah, kalau Anda sudah ngerti if, nanti kalau yang 0 lembar mah nggak usah ditampilkan. Jadi hanya yang satu lembar atau lebih saja. 50.000 muncul, 10.000 muncul, 5.000 muncul, 2.000 muncul, tapi 20.000 dan 1.000 nggak muncul karena nggak kepake. Nah, kalau proses udah benar, nah baru input lagi dari user ya. Dan contoh saja, saya belanjanya 72.000 pakai 100 ribuan. Oke, kembalinya 28.000, 50 ribuannya nggak ada, 20 ribuannya satu lembar, 10 ribuannya 0, 5 ribuannya 1, 2 ribuannya satu lembar. Nah, ini ada yang ngaco ya, kenapa ini kalau dijumlahin 20 tambah 5 tambah 2, 27. Lupa ini paling seribunya sebelum Ya, 2.000 paling bawah yang kembalian. yang atas. kembalian. Oh, ini 2.000 dulu. Iya, pembagiannya 2.000. Beres tuh. Ya, 72.000, 100.000. Ada yang mau ditanyakan? Masih mudah ya. Oke ya, ini direkam kok. Jadi nanti Anda bisa ulangilah di rumah ya. Oke, latihan 3. Nah, ini udah mulai nih ngurus ngitung duit nih ya, walaupun duit nggak ada ya. Buatlah sebuah aplikasi yang dapat menghitung saldo suatu tabungan setelah melewati jangka waktu tertentu. Inputnya adalah saldo awal, kemudian bunganya berapa persen, dan jangka waktunya berapa. Nah, disinilah Anda jangan alergi matematik. Ini rumus, yang tahu orang matematik sama orang keuangan nih. Ya, saldo akhir bisa didapat cukup dengan sebuah rumus. Nggak harus ngitung bulan pertama, bulan kedua, bulan 3, bulan 4. Anda ngulang gitu sebanyak 12 kali misalkan. Nggak harus. Sebenarnya cukup dengan rumus ini. Saldo akhir adalah saldo awal dikali 1 alias 100% ditambah bunga per 100 ya, dipangkat jangka waktu. Ini rumusnya. Ya, dengan rumus ini Anda nggak harus melakukan pengulangan untuk ngitung misalkan saldo di bulan ke-12, di bulan ke-60 gitu. Jadi cukup pakai pangkat. Contoh, saya punya uang 100.000 ditabung di sebuah bank yang bunganya 10%. Oh, gede banget kalau ada, emang gede banget ya.
Ini sekedar contoh agar ngitungnya gampang saja. Nah, jangka waktunya berapa nih? 3 bulan. Nah, berarti berapa nih saldo akhir setelah 3 bulan? Maka didapat 1331. Oke, kita buktikan ya. Nah, saya ingin melakukan pembuktiannya secara manual pakai Excel ya. Jadi ceritanya saya punya bulan, punya saldo awal, punya bunga, dan punya saldo akhir bulan. Bulan ke-1, bulan kedua, dan saya akan buat bulan sampai berapa ya. Ya nggak peduli lah ya. Nah, sip, 127. Nah, saldo awalnya dari mana nih saldo awalnya? Nah, misalkan tadi saldo awalnya saya buat 100.000. Bunganya berapa nih? 10%. Nah, kalau Anda ngitung saldo di akhir bulan berapa nih? Sebenarnya gampang. Saldo awal plus bunga ya. Bunga dibagi dulu 100 dikali saldo awal. Nah, berarti kalau saya punya 100.000 dikali ditambah 10%, 10% dari 100.000 ya 10.000. Jadi 110.000 akhir bulan. Nah, nanti ini akan jadi saldo awal di bulan selanjutnya. Makanya saya pakai rumus ini. Ini akan didapat dari saldo sini. Nah, karena kosong ya. Nah, ini karena tiap bulan ceritanya bunganya sama, saya tarik. Bunganya semuanya 10. Nah, ini ya rumusnya sama aja, saldo awal tambah bunga. Nah, ini makanya saya tarik. Nah, ini juga selalu ngambil dari sel sebelumnya. Ini saya tarik. Beres ya. Loh kok 0? Ya karena yang di sininya masih 0. Nah, kita copy rumusnya. Nah, ini cara manualnya. Lihat nih, ya. Kalau saya punya saldo awal 100.000, bunganya 10.000, kalau 3 bulan dapat 1331. Sama dengan ini, ya. Nah, bagaimana kalau saya punya saldo 100.000, bunganya 5%, jangka waktunya 12 bulan. Berapa saldo akhirnya? Katanya sih jadi 179.000. Ya gitu. Nah, ini versi manualnya nih. Ya, 100.000 bunganya 5%. Nah, kalau ini saya ganti semua jadi 5%. Ya. Lihat. Di bulan ke-12 jadinya 179.585. Lihat ya. Sama tuh. 159.585,6. Nah. Tapi ini versi manual ya. Anda harus buat tabel. Nah, kalau Anda udah ngerti rumusnya, udah tahu rumusnya, ini sangat mudah ngebuatnya. Ya, oke, kita bareng. Ya, kita bareng buat. Ya, saya hapus deh yang ini. Pertama apa dulu nih? Saldo awal. Ya, saldo awal. Boleh pecahan nggak? Boleh. Ya. Toh nantinya juga bakal jadi pecahan kan, ya. Input. Saldo awal. Kemudian bunga. Nah, bunga kan, bunga mah biasanya pecahan, malah 1,5% ada ya. Bunga dalam persen. Kemudian waktu. Waktunya integer.
Sip. Kemudian saldo akhir didapat dari mana tadi? Saldo akhir didapat dari saldo awal dikali 1 plus Tambah bunga bunga dibagi 100 pangkat jangka waktu. pangkat Bintang 2 kali. bintang waktu. Beres loh. Ya. Saldo setelah waktu bulan adalah saldo akhir. Oh Pak, ada tifo. Ya. Apa? Di print Pak, di print. Oh, print F mah kalau print F itu sisa bahasasi ya. Ran. Berapa tadi? 100.000, bunganya 5%, 12 bulan. Ah, dapat nih angka segini. Tuh, sama saja ya. Buat program mah gampang kalau sudah tahu rumusnya. Saya punya uang 100.000. Bunga di bank sih 1,5% per bulan. Waktunya ya saya nyimpen misalkan 10 tahun. 120 bulan. Jadi berapa ya? Lumayan. Jadi 596.000. Naik ya hampir 6 kali lipatnya. Naiknya 5 kali lipatnya. Tuh. Ya. Anda mau ngitung apapun silahkan selama Anda punya rumusnya. Ngerti matematik, ngerti keuangan, nggak ada salahnya. Harus. Ya, saya sendiri lebih takut, saya lebih takut akuntan yang jadi programmer daripada orang yang murni programmer. Ya, karena akuntan dia punya ilmunya, digabungin sama ngoding. Jadi sesuatu yang sesuai ilmunya gitu. Kalau programmer doang kadang ya seperti tadi, kalau Anda ngitung misalkan cari bunga setelah 120 tahun, maka dia akan ngitung manual, pengulangan sebanyak 120 kali. Nah, tapi kalau Anda sudah punya rumusnya, ya udah tinggal dengan satu rumus beres. Ya, jangan alergi matematik ya. Jangan alergi rumus. Ada yang mau ditanyakan? Mudah ya? Ngoding mah gampang. Ini sekedar bukti sajalah bahwa Anda wajib ngerti matematik, ngerti rumus lah ya intinya mah. Iseng aja nih saya nanya ke Anda ya. 1 plus 2 plus 3 plus sampai plus 5. Itu berapa sih? 15. Ada yang bisa ngitung 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 sampai plus 100. Berapa? Nah, ini tipe programmer nih. 1 tambah 2 3, 2 tambah 3 6, tambah 4 10, tambah 5 15, Pak. Oke. Tapi ketika udah ditanya sampai 100 mulai bingung. 1 plus 2 3, 3 tambah 3 6, tambah 4 10, tambah 5 15, tambah 6 21, tambah 7
28. 28. Aduh, sampai 100. Jangan 100 satu ya, sampai 1000 deh. Ini kalau Anda nggak punya ilmunya, ya, Anda taunya cuma ngoding doang. Bisa beres, ya Anda dapat segitu. Tapi Anda ngulang sebanyak 100 kali, Anda ngurang sebanyak 1000 kali. Kalau sampai 1.000.000 kali gimana? Nah, ini orang matematik mah punya ini ya. Rumus penjumlahan dari deret 1 sampai N itu adalah N dikali N plus 1 bagi 2. Nah, ini berapa nih ujungnya? 5. 5 dikali 6 bagi 2. 30 bagi 2. 15. Beres. Kenapa? Anda tahu ilmunya? Anda pengen tahu? 100. Oke. 100 dikali 101 bagi 2. Ini ajalah bagi 2 ya, supaya habis nih. Ya. 100 dikali 50,5. 100 dikali 50,5, 5050. Ya. Iya gitu. Ya, kita coba ya pakai Excel ya. Kita kebetulan punya deret nih 1 sampai 100 nih. Saya akan sum 1 sampai 100. Mana 100? Set. Dapat tuh 5050 sama. Nah, tapi daripada Anda 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 sampai plus 100, itu kan capek 100 kali Anda penjumlahan. Tapi dengan rumus ini Anda cuma melakukan 1 kali penjumlahan, 1 kali perkalian, dan 1 kali pembagian. Dapat nilai yang sama. Ini ilmunya ya. Mungkin secara manual bisa gitu. Tapi ya Anda lebih bagus kalau Anda bisa ngerti ini. Ya, jangan alergi sama rumus, apalagi kalau Anda nemu sigma dan lain-lain, itu mah kerjaan sehari-hari. Ya. Jangan sampai Anda seperti ini nggak ngerti ya. Saya punya data dimulai dari data ke 1 sampai data ke N. Nah, penjumlahan data ke I. Ini artinya data ke 1 tambah data kedua tambah data ketiga sampai tambah data ke N. Nah, ini nyari total. Dibagi N, jadi rata-rata. Ya. Nah, ini jangan aneh sama yang ginian. Ya. Anda harus ngerti gini itu artinya apa sih? Nah, saya mulai nakut-nakutin nih. Ya, yang nggak cocok silakan. Ya, siap-siap tahun depan keluar dari IF. Bukan ngusir, daripada Anda nanti terlanjur salah jurusan, baru nyadar salah jurusan semester 7, wah, buang-buang waktu, buang-buang duit. Ya, bukan ngusir ya. Tidak semua orang bisa jadi programmer dan tidak semua orang bisa jadi seniman. Tidak semua orang bisa jadi sastrawan. Nanti bakal Anda temukan hal seperti ini ya. Jangan aneh. Oke. Dari latihan saya sisain 1. Ya, ini coba Anda selesaikan sendiri. Ya, ini silakan Anda selesaikan sendiri.
yaitu sebuah warnet membutuhkan sebuah program untuk menghitung besar biaya rental berdasarkan waktu rentalnya. Biaya rental per jamnya adalah 5.000. Inputnya jam dan menit masuk serta jam dan menit keluar. Prosesnya adalah menghitung lama rental dan menghitung biaya rental. Sengaja saya nggak pakai rumusnya. Silahkan cari sendiri bagaimana ngitung lama rental. Ya, outputnya adalah lama rental dalam bentuk menit dan lama rental dalam bentuk format jam dan menit. Nanti lihat contohnya. Kemudian dari lama rental ini Anda dapatkan biaya rentalnya. Contoh, jam masuk jam 9. Menit masuk 30. Jadi dia masuk jam 9.30 masuk warnet. Keluar jam 12 lebih 15. Nah, hampir 3 jam. Ya, dari 9.30 sampai 12.15 hampir 3 jam. Nah, Anda hitung nih. Lama rentalnya adalah 165 menit. Nah, yaitu 2 jam 45 menit. Sehingga 2 jam 45 menit itu sekitar 2,75 jam. Ya, 2/3/4 jam. Jadi 13.750. Hati-hati kalau Anda nulisnya gini ya. Ini sengaja. Jadi biasanya kan jam keluar dikurangi jam masuk ya. Jam 12 lebih 15 masuknya jam 9 lebih 30. Nah, biasanya sih dikurangi. Cuma kalau Anda pengurangannya biasa, menit dikurangi menit, 15 dikurangi 30 minus 15. Jamnya 12 kurangi 9 3. Oh, jadi 3 jam kurang 15 menit. Bener sih. 2 jam 45. Tapi jangan gini juga dong. Munculkan seperti ini. 2 jam 45 menit. Jangan nulis 3 jam minus 15 menit ya. Nah, kelas tadi ada yang nanya ke saya, "Pak, saya mah hasilnya minus, kenapa ya?" Sok silahkan. Nih tipsnya ya. Untuk mempermudah menghitung selisih waktu, sebaiknya jam dan menitnya itu Anda jadikan satuan menit. Seragamkan. Nanti tinggal cari selisihnya. Nah, dari selisih Anda nanti dapat berapa jamnya dan berapa menitnya. Ya. Jadi konversikan dulu ke dalam menit. Konversikan ke dalam menit. Nanti tinggal kurangkan, Anda pasti dapat. Nggak bakalan dapat minus. Ini ya soalnya soal di mana rentalnya itu tidak lintas hari. Ya, kalau lintas hari beda lagi rumusnya. Ya, misalkan saya mulai masuk jam 11 malam, jam 23 lebih 00. Ini masuk. Ya. Ini masuk. Dan saya keluar jam 2 malam. Jam 2 dini hari. Ya. Nah, rumusnya kan jam keluar kurangi jam masuk. Nah, nanti dapatnya gini nih. 00, 2 dikurangi 23. Minus 21 jam. Wah, ada orang rental minus 21 jam. Kalau bayar berarti ini yang bayarnya warnetnya ya. Bukan yang rental yang bayar, warnetnya ngebayar yang rental ya karena minus. Nah, nanti diakalin. Jika ini lebih kecil daripada jam masuk, berarti lintas hari. Oh, kalau lintas hari maka ditambah 24. Nah, sehingga ini jadi 24 tambah 2 berarti jam 26. 26 dikurangi 23. Oh, 3 jam. Nah, itu akal-akalan doang ya. Oke, silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Ini saya sisain satu sengaja ya buat Anda main. Kalau ini sudah beres, nah silakan carilah di buku-buku Pascal, buku Java, buku C, buku Python, carilah ya di perpus.
contoh kasusnya Anda coba selesaikan sendiri, jangan lihat rumus, jangan lihat bukunya. Ya, Anda baca soalnya, selesaikan sendiri dengan versi Python. Wah, bingung. Ya, oke, boleh sampaikanlah di grup ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ya, waktu kita hanya tinggal 4 menit lagi. Pak, Yup. nanti ini latihannya dikumpulin di LMS atau gimana? Nggak seru. Nggak seru. Nggak seru kalau dikumpulin mah. Karena kalau dikumpulin, ya kalau dikumpulin mahasiswa itu jadi terpaksa. Siap. Kalau udah terpaksa, mahasiswa itu lakukan berbagai macam cara, ya termasuk nyontek. Jadi, ini mah silakan Anda kerjakan sendiri, yang menilainya Anda. Apakah Anda sudah bisa atau belum? Gitu. Ya, ini mah lebih berat ya, karena yang menilainya Anda bukan saya. Anda yang menilai Anda sudah, udah bisa nih, belum nih, gitu. Ya kalau dikumpulin mah pasti semuanya juga ngumpulin, gitu. Ya ini mah pakai hati aja lah, ya. Belum bisa terus hajar, latihan terus. Boleh lah sekali-kali lihat buku, lama-lama hafalnya harus di luar buku ya, di luar kepala, di dalam kepala berarti. Ya, bukan dikumpulin. Ini mah buat Anda latihan. Oke, silakan ada pertanyaan lagi? Cukup Pak, cukup. Oke, minggu depan materinya adalah bagaimana struktur percabangan. Bagaimana supaya Anda, kalau ini kan pertemuan ini bagaimana ngitung dan lain-lain gitu ya. Kalau pertemuan depan bagaimana komputer ngambil keputusan. Yang ini pakai diskon, yang ini enggak gitu. Jadi seakan-akan komputer Anda suruh mikir sendiri gitu. Mewakili manusia gitu. Ya, nah buat game-game kecil bisa lah gitu ya. Oke, saya tutup saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.